Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28, Jangan Ngambek Begitu. Bilang tidak punya perasaan apapun. Bilang tidak mencintai Devan. Bilang akan mendukung hubunganku dengan Devan. Tapi diam-diam menjalin hubungan dan menusuk dari belakang. Cecar Clarissa panjang lebar menumpahkan semua kemarahan di dadanya. Aku memang mendukung hubunganmu dengan Devan, Kla. Sanggah Belinda cepat. Tapi tentang siapa yang akhirnya dipilih dan dicintai oleh Devan, itu benar-benar bukan kehendakku. Imbu Belinda lagi seolah sedang mencari pembenaran. Clarissa berdecak tak percaya. Apa kau sedang pamer sekarang? Apa maksudmu kau lebih baik dariku hingga Devan lebih memilihmu dan lebih mencintaimu? Begitu. Clarissa mulai berteriak kesetanan. Aku bahkan 1000 lebih baik ketimbang dirimu. Aku selalu bersikap baik dan lemah lembut pada Devan. Tidak seperti dirimu yang selalu saja egois, kasar, dan ketus pada pria itu. Lalu kenapa Devan lebih memilihmu, Bel? Kenapa? Teriakan Clarissa semakin tak terkendali. Kini gadis itu menangis tergugu. Devan bahkan mengatakan pada kedua orang tuanya, kalau kalian akan secepatnya menikah. Nada bicara Clarissa sudah terdengar sendu. Kamu jahat, Bel. Clarissa menghapus air matanya dengan kasar dan berjalan masuk ke dalam kamarnya. Masih bisa Belinda dengar pintu kamar yang dibanting dengan kasar. Belinda menjatuhkan dirinya di sofa dan ikut menangis tergugu. Belinda bahkan tidak tahu harus bagaimana sekarang. Belinda memang mencintai Devan. Tapi Belinda juga tidak mau menyakiti hati adik kesayangannya. Pembukaan kafe DNB. Belinda ternganga tak percaya saat mengetahui nama kafe baru Devan. DNB. Devan dan Belinda. Wow, bahkan Devan menyematkan nama kalian berdua untuk nama kafenya. Theo berbisik sekaligus berdecak berulang kali di dekat Belinda. Belinda masih diam dan semakin meratapi rasa bersalahnya. Belum selesai perseteruannya kemarin dengan Clarissa. Kenapa sekarang Devan malah menambah masalah? Hai, sudah lihat nama kafenya? Sapa Devan yang entah dari mana. Pria itu mengecup singkat kening Belinda, sebelum ikut duduk di kursi yang ada di dekat Belinda. Kau totalitas sekali memberi nama kafemu, Dev. Puji Theo seraya terkekeh. Devan hanya tersenyum dan menjulurkan lengannya untuk merangkul Belinda. Kedua orang tua Devan juga sudah ikut bergabung di meja yang sama. Hanya Clarissa yang tidak ada di sini. Clarissa. Pasti Clarissa kecewa dan merasa sakit hati. Makanya gadis itu enggan datang ke acara pembukaan kafe milik Devan. Namun dugaan Belinda salah, karena sedetik kemudian, sosok yang sedari tadi terus dibatin oleh Belinda tiba-tiba muncul. Dengan senyum lebar dan kacamata hitam yang hampir memenuhi wajahnya. Siang semua. Sapa Clarissa masih tersenyum manis seakan tidak terjadi apa-apa. Gadis itu menyapa kedua orang tua Devan dan mencium punggung tangan mereka dengan taksim. Pun dengan Devan, Clarissa memeluk sekilas pria itu.
sambil mengucapkan selamat atas dibukanya kafe baru Devan. Clarissa ikut duduk dan bergabung di meja yang sama dengan Belinda. Gadis itu duduk di samping Theo masih dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Aneh, secepat ini Clarissa berubah. Padahal beberapa hari kemarin, Clarissa masih berseteru dengan Belinda. Kau dan Clarissa sudah berdamai? Tanya Devan berbisik di telinga Belinda. Entahlah, aku juga bingung, jawab Belinda yang berulang kali menatap ke arah Clarissa. Tidak ada yang aneh, raut wajah dan penampilan Clarissa juga terlihat wajar. Mungkinkah Clarissa sudah melupakan semuanya? Acara sudah dimulai. Belinda mencoba fokus ke acara siang ini. Tapi tetap saja, berbagai macam pertanyaan tentang sikap Clarissa siang ini terus bercokol di kepala Belinda. Belinda benar-benar tidak bisa fokus ke acara, bahkan saat Devan memberi sambutan dan menunjuk ke arahnya. Belinda juga tidak bisa menangkap apa yang baru saja dikatakan oleh Devan. Hingga para hadirin bertepuk tangan dan menoleh ke arah Belinda. Sedikit salah tingkah, namun akhirnya Belinda hanya bangkit berdiri sejenak. Dan membungkukkan badan ke semua tamu undangan yang hadir. Acara utama sudah berakhir. Sebagian tamu undangan juga sudah beranjak pulang. Hanya tinggal beberapa orang saja yang masih tinggal di kafe yang baru saja diresmikan tersebut. Belinda menghampiri Clarissa yang terlihat mengobrol akrab bersama Bu Devi. "Kla, bisa bicara sebentar?" Bisik Belinda pada saudarinya tersebut. "Tentu." Jawab Clarissa cepat menampilkan senyum sumringah. Setelah berbasa-basi sedikit pada Bu Devi. Kakak beradik itu segera pergi ke salah satu sudut kafe untuk bicara serius. "Ada apa?" Tanya Clarissa to the point sebelum menyesap minuman di gelas yang sedari tadi memang ia bawa. "Apa kau baik-baik saja? Tanya Belinda khawatir. Clarissa tersenyum simpul. "Apa kau masih harus menanyakannya?" "Aku baik-baik saja sedari tadi. Clarissa berdecak. "Kau itu yang sepertinya kurang baik. Kau terlihat cemas dari tadi dan seperti orang yang baru saja melakukan sebuah kejahatan." Imbuh Clarissa lagi yang sepertinya sedang menyindir Belinda. Belinda menarik nafas panjang berusaha mengabaikan ucapan pedas Clarissa barusan. "Aku pikir kau masih marah kepadaku," lirih Belinda seraya mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kafe. "Aku memang marah, Bel. Tapi aku bukan bocah yang akan merajuk berhari-hari hanya karena hal konyol. Clarissa kembali menyesap minuman berwarna kuning di gelasnya. Entah mengapa warna minuman itu bisa senada dengan warna gaun yang hari ini dikenakan oleh Clarissa. "Dan aku pikir, aku masih memiliki kesempatan yang sama denganmu untuk memperjuangkan perasaanku pada Devan." Imbuh Clarissa lagi yang kali ini ganti menerawang. "Apa maksudmu?" Sergah Belinda merasa bingung. "Bukankah kau sendiri yang mengatakan kalau kau mendukung hubunganku dengan Devan?" Clarissa meminta klarifikasi. "Iya, itu memang benar." Jawab Belinda tergagap. "Itu artinya aku masih memiliki kesempatan untuk mencuri cinta Devan darimu."
Clarissa mendekatkan wajahnya ke arah Belinda dan berucap dengan setengah berbisik. Selama kau dan Devan belum menikah, kita akan bersaing secara sehat untuk memperebutkan cinta Devan. Dan karena kau sudah berjanji untuk mendukung hubunganku dengan Devan, itu artinya kau tidak akan menghalangi langkah-langkah yang aku tempuh. Untuk meluluhkan hati Devan dan kedua orang tuanya, tukas Clarissa panjang lebar yang sebenarnya sedikit membingungkan untuk Belinda pahami. Kau setuju, Belinda? Pungkas Clarissa meminta persetujuan. Kla, sudah cukup, aku rasa semuanya sudah jelas. Jangan coba-coba lagi untuk menghalangi langkahku, ujar Clarissa sekali lagi memperingatkan Belinda. Gadis itu segera berlalu dari hadapan Belinda, dan kembali berbaur dengan beberapa tamu yang masih ada di kafe. Kenapa melamun? Dekapan Devan sontak membuyarkan semua lamunan Belinda. Tidak apa-apa, jawab Belinda tergagap. Malam ini ada undangan ke pesta pernikahan putri Mr. Josh, kan? Tanya Devan mengalihkan topik. Iya, aku akan datang bersama Theo, jawab Belinda cepat. Kau tidak mengajakku, seingatku kemarin Mr. Josh mengundang kita berdua. Protes Devan sedikit mencebik. Lagi pula, Mr. Josh tahunya kita belum bercerai. Kali ini Devan berkata seraya berbisik. Memang kau tidak acara malam ini? Belinda balik bertanya. Sama sekali tidak. Aku akan menemanimu malam ini. Devan mengeratkan dekapannya pada Belinda, lalu mengecup puncak kepala mantan istrinya tersebut. Dev, Belinda mencoba menghentikan tingkah Devan yang berlebihan tersebut. Kenapa? Tanya Devan lembut. Hentikan tingkah konyolmu ini, Dev. Tegas Belinda merasa risih. Masih banyak orang di sini, desis Belinda lagi kali ini dengan nada galak. Devan terkekeh, kapan kau setuju rujuk denganku? Tanya Devan masih belum melepaskan dekapannya pada Belinda. Saat Clarissa sudah bisa menerima hubungan kita dengan lapang dada. Sahut Belinda sekenanya. Devan seketika melepaskan dekapannya pada Belinda. Dan ganti merengkuh kedua pundak wanita itu. Aku tidak paham maksudmu. Clarissa masih berharap kau akan mencintainya, Dev. Belinda membenarkan kerak kemeja Devan yang sedikit berantakan. Aku tidak mencintai Clarissa. Berapa kali aku harus mengatakannya? Tegas Devan bersungguh-sungguh. Kau sudah pernah mengatakannya pada Clarissa? Tanya Belinda yang raut wajahnya berubah serius. Sudah, jawab Devan cepat. Ya, seingat Devan dirinya sudah pernah mengatakan dengan tegas. Kalau dirinya tidak pernah mencintai gadis itu. Tapi saat itu Devan memang tidak mengatakan pada Clarissa. Kalau gadis yang Devan cintai itu adalah Belinda. Belinda menghela nafas dan wajahnya kembali sendu. Apa aku perlu mengatakan lagi pada Clarissa? Kalau aku tidak mencintainya dan aku hanya mencintaimu. Tawar Devan yang sudah bersiap untuk menghampiri Clarissa. Yang masih mengobrol bersama Bu Devi dan Pak Lukman. Tidak, jangan.
Cegah Belinda cepat seraya menarik tangan Devan. Sekarang bukan saat yang tepat untuk mengatakannya, Dev. Tahan emosimu itu. Nasihat Belinda bijak. Devan menarik nafas panjang dan segera mengurungkan niatnya. Pria itu duduk di bangku di depan Belinda dan tersenyum pada nona direktur itu. Kau benar, aku hampir saja hilang kendali. Terima kasih sudah mengingatkanku. Ucap Devan seraya meraih tangan Belinda lalu mengecupnya dengan dalam. Malam menjelang. Devan memacu motornya, masuk ke dalam gerbang besi kokoh yang menyembunyikan rumah Belinda. Jarum jam di arloji Devan menunjukkan pukul 18.30. Saat Devan selesai memarkirkan motornya di garasi rumah Belinda. Pria itu berjalan santai menyusuri halaman dan lanjut ke teras rumah. Devan merapikan penampilannya sekali lagi sebelum mengetuk pintu. Namun Devan belum jadi mengetuk pintu. Saat tiba-tiba pintu kokoh itu sudah dibuka dari dalam. Langsung terlihat Clarissa yang berdiri di ambang pintu. Seraya memasang senyuman hangat pada Devan. Malam, Dev, kau tampan sekali malam ini. Sapa Clarissa yang langsung memuji penampilan Devan dengan berlebihan. Malam juga, Klah, apa Belinda sudah siap? Aku kesini untuk menjemputnya. Jawab Devan to the point menyampaikan maksud dan tujuannya. Clarissa menoleh sejenak ke arah tangga yang belum ada tanda-tanda keberadaan Belinda. Aku rasa Belinda belum selesai berendam. Jawab Clarissa sedikit malas. Ayo, kau bisa duduk dulu dan mengobrol denganku. Sembari menunggu Belinda selesai melakukan ritualnya. Ajak Clarissa yang sudah menggamit lengan Devan. Secepat kilat, Devan melepaskan gamitan tangan Clarissa di lengannya. Sorry, Klah, aku bisa duduk sendiri. Jawab Devan dingin. Pria itu segera duduk di salah satu sofa single. Sengaja memang, agar Clarissa tidak berpura-pura mendekatinya. Kenapa kau canggung begitu, Dev? Bukankah dulu kita begitu akrab? Kita dulu sering menghabiskan waktu berdua saat di apartemen Belinda. Memasak lalu bercengkerama. Clarissa sudah bangkit dari duduknya dan kini mendekat ke arah Devan. Gadis itu duduk di lengan sofa yang diduduki Devan. Dan mengulurkan lengannya untuk merangkul Devan. Itu hanya masa lalu, oke. Dan sekarang aku rasa aku harus menjaga sikapku kepadamu. Karena kau sudah salah mengartikan semua kedekatan kita dulu. Tukas Devan dengan nada tegas. Devan hendak beranjak dari tempatnya. Namun Clarissa dengan cepat menahannya. Dan mengusap-usap dada bidang Devan yang terbalut kemeja dan jas malam ini. Hentikan, Klah, bentak Devan akhirnya karena merasa risih dengan sikap agresif Clarissa. Menghentikan apa? Dasimu miring, jadi aku membenarkannya, jawab Clarissa tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tangan gadis itu kembali bergerilya di dada Devan. Sudah cukup, Klah, tindakanmu terlalu berlebihan. Tegas Devan sekali lagi yang memaksa untuk bangkit berdiri meskipun Clarissa menahannya. Clarissa nyaris terjungkal dari tempatnya karena sentakan kasar Devan. Dev, aku mencintaimu, tidak bisakah kau memberiku satu kesempatan? Pinta Clarissa dengan nada memelas. Gadis itu sudah beranjak dari duduknya dan mendekat ke arah Devan.
hendak menyentuh Devan lagi, namun Devan beringsut mundur, dan terus menjauhi Clarissa yang sepertinya sedang mabuk ini. Entahlah, apa gadis ini memang sedang mabuk? Aku tidak pernah mencintaimu, Cla. Bukankah aku sudah pernah mengatakannya kepadamu? Bentak Devan yang sudah mulai hilang kesabaran. Clarissa mencebik sebelum akhirnya menangis terseduh-seduh karena penolakan Devan tersebut. Bapak dan ibumu menyukaiku, Dev. Mereka begitu akrab denganku. Kenapa kau malah tidak mau menerimaku sebagai kekasih atau calon istrimu? Cecar Clarissa di sela-sela isak tangisnya. Astaga, Cla, apa kau selalu mengartikan sikap baik semua orang yang dekat denganmu sebagai perasaan cinta? Buka matamu, bapak dan ibu memang mudah akrab dengan semua temanku. Tak peduli itu perempuan ataupun laki-laki. Jadi jangan merasa percaya diri berlebihan seperti itu. Sergah Devan yang emosinya sudah meluap-luap. Tapi sikap mereka berbeda. Mereka bahkan sudah menanggapku sebagai calon menantu. Sanggah Clarissa sekali lagi seolah sedang mencari pembenaran. Devan benar-benar harus berdecak berulang kali. Dengan sikap kekanak-kanakan Clarissa kali ini. Ya, itu karena mereka salah paham saja. Dan aku belum memberitahu kalau kekasihku yang sebenarnya itu adalah Belinda. Tapi sekarang mereka sudah tahu. Dan mereka tidak akan memanggilmu calon mantu lagi. Tegas Devan sekali lagi yang emosinya benar-benar sudah naik di ubun-ubun. Mereka masih bersikap baik padaku saat di kafe. Clarissa masih bersikeras, karena mereka tahunya kau adalah temanku. Bukankah aku sudah bilang kalau bapak ibuku akan bersikap baik kepada siapa saja? Terutama teman-temanku, ulang Devan sekali lagi yang mulai frustasi. Kenapa gadis ini begitu keras kepala? Jadi kau tidak perlu baper dengan semua sikap dan kebaikan bapak ibuku. Karena aku tidak pernah mencintaimu. Tegas Devan menekankan kalimat terakhir yang ia ucapkan. Aku tidak pernah mencintaimu, dan aku hanya mencintai Belinda. Ulang Devan sekali lagi masih dengan nada tegas. Clarissa mematung di tempatnya dan masih menangis sesenggukan. Mungkin kata-kata Devan terlalu kejam. Tapi Devan juga tidak mau memberi harapan apapun pada gadis keras kepala ini. Jika Devan tidak tegas, Clarissa hanya akan terus merongrong hubungannya dengan Belinda. Saat ini yang Devan mau adalah Devan ingin secepatnya rujuk dengan Belinda. Dan membawa nona direktur itu tinggal jauh dari adiknya yang keras kepala ini. Dev, teguran dari Belinda memecah keheningan di ruang tamu tersebut. Devan sontak menoleh ke arah Belinda yang kini berdiri di bawah tangga. Mengenakan gaun pesta asimetris warna hitam. Kau sudah siap, Bel? Tanya Devan yang emosinya sudah menguap pergi. Dan berganti dengan senyuman penuh cinta untuk Belinda. Pria itu berjalan mendekat ke arah Belinda. Meninggalkan Clarissa yang masih menangis sesenggukan di tengah ruang tamu. Ya, maaf membuatmu menunggu lama. Ucap Belinda dengan raut wajah datar. Kita berangkat sekarang. Tanya Devan lagi seraya mengulurkan lengannya ke arah Belinda. Berharap wanita itu mau menggamitnya. Namun Belinda menolak.
dan malah berjalan mendekat ke arah Clarissa yang masih menangis sesenggukan di ruang tamu. Wah, Belinda hendak mendekap Clarissa. Namun adiknya itu dengan cepat menampik. Tidak usah pura-pura peduli. Gertak Clarissa dengan nada meninggi. Gadis itu menghapus air matanya dengan kasar dan segera berjalan cepat menuju ke kamarnya. Belinda hendak mengejar, namun dengan cepat Devan mencegah. Sudah cukup, Bel. Ujar Devan mendekap Belinda erat. Belinda menangis sesenggukan di pelukan Devan. Maaf jika aku sudah membuat hubunganmu dengan Clarissa memburuk, ucap Devan merasa bersalah. Tapi aku juga tidak bisa terus-terusan memberi harapan pada gadis itu. Aku hanya mencintaimu. Devan ganti menangkup wajah Belinda dan berucap dengan sungguh-sungguh. Pria itu menghapus air mata yang sudah memenuhi wajah Belinda. Cepat atau lambat Clarissa akan bisa menerima semua ini, ucap Devan lagi menatap lekat wajah Belinda. Clarissa gadis yang baik, jadi dia pasti akan bertemu pria yang baik juga satu hari nanti. Imbuh Devan lagi yang langsung disambut Belinda dengan sebuah anggukan. Belinda sudah berhenti menangis. Devan sedikit merapikan penampilan Belinda yang berantakan. Kita berangkat sekarang? Tanya Devan selanjutnya. Iya, ayo, kita sudah terlambat. Jawab Belinda seraya menggamit lengan Devan. Devan dan Belinda masuk ke ballroom. Di mana pesta pernikahan putri Mr. Josh digelar. Seperti pesta pernikahan anak konglomerat pada umumnya. Pesta kali ini juga digelar dengan nuansa glamor dan elegan. Setelah berbasa-basi pada Mr. Josh dan memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai, Devan dan Belinda lanjut berbaur dengan tamu undangan lain. Minum? Devan menyodorkan segelas minuman untuk Belinda. Terima kasih, jawab Belinda seraya menerima minuman dari tangan Devan. Selamat malam, Nona Belinda. Suara itu lagi. Menyebalkan. Selamat malam, Tuan Nick Kyler. Devan langsung membalas sapaan Nick sebelum Belinda sempat buka suara. Tuan Devan Anggara, surprise. Ucap Nick lebay. Apa kalian rujuk? Tanya Nick sedikit berbisik pada Devan. Devan tertawa renyah. Memangnya kapan kami bercerai? Anda terlalu banyak termakan gosip, Tuan Nick. Jawab Devan ikut-ikutan berbisik pada Nick. Belinda hanya memutar bola matanya melihat tingkah lebay dua pria di hadapannya tersebut. Ya ampun, lancang sekali saya, karena sudah sok tahu dengan status Anda. Saat kita bertemu di pesawat tempo hari, Nona Belinda. Nick membungkuk ke arah Belinda. Tidak masalah, manusia memang tempatnya salah dan lupa. Jawab Belinda santai seraya mengibaskan tangannya. Anda juga tidak berkata jujur waktu itu. Saya jadi kebablasan menggoda Anda. Imbu Nick lagi yang sontak membuat Devan sedikit gerah. Ingatan Devan melayang ke hari itu, saat dirinya menjemput Belinda ke bandara. Belinda memang keluar bersama Nick, dan menurut pengakuan Belinda mereka memang satu pesawat. Tapi Devan tidak mengira kalau mereka duduk di seat bersebelahan juga saat di dalam pesawat.
Semoga pria brengsek ini tidak berbuat hal kurang ajar pada Belinda selama 2 jam penerbangan. Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu. Dan silahkan menikmati pestanya. Pamit Nick sebelum berlalu dari hadapan Devan dan Belinda. Devan segera meneguk minuman di gelasnya hingga tandas. Setelah kepergian pria gay tadi, kau kenapa, Dev? Tanya Belinda heran. Tidak apa-apa. Hanya mendadak haus dan tenggorokanku sekering gurun Sahara. Jawab Devan salah tingkah. Masih sekering gurun Sahara, Belinda menyodorkan minumannya yang belum sempat ia minum pada Devan. Dan pria itu langsung menyambarnya, lalu meneguknya hingga habis tak bersisa. Belinda mengulum senyum melihat tingkah aneh Devan. Musik jazz mulai mengalun lembut. Pasangan pengantin yang tadi ada di atas pelaminan sudah berpindah tempat dan berdansa di tengah-tengah ruangan. Beberapa tamu yang hadir juga ikut berdansa bersama pasangan masing-masing. Mau berdansa? Tanya Belinda pada Devan yang masih terlihat aneh. Bukankah seharusnya aku yang bertanya kepadamu? Jawab Devan merasa janggal. Kau tak kunjung menawariku. Jadi jangan salahkan aku kalau mengajak duluan. Sahut Belinda seraya bersedekap dan sedikit mencebik. Jangan ngambek begitu, cup. Devan mencium sekilas bibir Belinda yang mencebik. Dev. Protes Belinda yang hanya disambut Devan dengan sebuah cengiran. Tangan Devan sudah melingkar di pinggang Belinda. Dan menarik tubuh Belinda agar semakin rapat ke arahnya. Ayo berdansa. Goda Devan yang sontak membuat wajah Belinda bersemu merah. Devan dan Belinda masih berdansa mengikuti alunan musik yang semakin melambat. Belinda sudah mengalungkan kedua lengannya di leher Devan. Devan menyatukan dahinya dengan dahi Belinda. Membuat posisi mereka semakin intim. Bersambung.